Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian. Saya Pendeta Antoni Chang. Senang bisa bertemu dengan jemaat sekalian, jemaat yang setia mengikuti program Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, saudaraku. Hari ini kita sermon online khusus tentang Natal, saudaraku ya, Natal 2021. Saudara-saudara sekalian, senang sekali bisa ketemu hari ini. Baik, mari kita masuk dalam perenungan Natal. Kita baca firman Tuhan lebih dahulu. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca. Sekarang mari kita berdoa untuk minta hikmat dari Tuhan dalam perenungan Natal 2021 ini. Mari kita tundukkan kepala jemaat sekalian, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Natal tahun ini. Kami sudah membaca firman-Mu. Tuhan bekerja dalam hati kami. Beri kami hikmat dan bijaksana boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Beri kami hikmat dan bijaksana boleh mengerti pesan Natal di tahun ini. Beri hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya Tuhan pakai. Beri dia berbahasa paling sederhana supaya boleh dimengerti oleh semua lapisan jemaat. Tuhan, kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh firman-Mu. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, selamat Natal saudara-saudara sekalian di tahun 2021 ini, saudaraku. Tentunya setiap tahun pesan Natalnya beda, saudaraku. Disesuaikan dengan problem yang kita hadapi, disesuaikan dengan zaman yang kita hadapi, saudaraku. Pelan-pelan kita step by step, saudaraku. Kita ke zamannya Yusuf dan Maria dulu, saudaraku ya. Di Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, saudaraku, yang kita baca, saudara sekalian. Kita mengerti bahwa setiap zaman itu, saudaraku, punya problemnya sendiri. Setiap zaman itu punya tantangannya sendiri, saudaraku. Baik di zaman Yusuf dan Maria, di zaman kita, maupun di zaman generasi yang akan datang, saudaraku. Ya. Zamannya beda, tantangannya pun beda, saudaraku, tapi Tuhannya sama. Dan di zaman Yusuf dan Maria, tantangan yang mereka hadapi itu apa, saudara-saudara sekalian?
Ketika Yusuf dan Maria mereka belum hidup menjadi suami istri, saudaraku, diketahui oleh Yusuf bahwa Maria itu mengandung. Itu problem besar dalam kehidupan Yusuf, saudara sekalian. Itu tantangan yang besar, saudaraku, karena mereka belum hidup menjadi suami istri. Kenapa Marianya mengandung, saudaraku? Maka di ayat yang kita baca itu, Yusuf itu diam-diam dia mau menceraikan Maria supaya tidak mempermalukan Maria, saudaraku. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malam hari datang malaikat Tuhan. Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan juru selamat dunia, saudara sekalian. Diberi nama Yesus Kristus, Allah yang Immanuel, saudaraku. Jadi di tengah kegalauan Yusuf, saudaraku, problem yang dihadapi begitu berat, saudaraku, dapat konfirmasi dari Tuhan lewat malaikat, saudaraku, bahwa yang dikandung oleh Maria itu adalah juru selamat, saudaraku. Demikian pun Maria. Maria bergumul juga berat karena dia belum menikah, dia belum bersuami, dia tidak melakukan hubungan apa-apa dengan siapa-siapa. Kenapa dia bisa mengandung, saudara sekalian? Di tengah kegelisahan itu, malaikat Tuhan datang lagi kepada Maria. Salam bagimu, hai Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, diberi nama dia Immanuel, saudaraku. Maka Maria menjawab, jadilah sesuai kehendakmu, sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Tuhan. Saudara sekalian, problem yang dihadapi oleh pasangan hidupnya, saudaraku, Maria dan Yusuf ini, saudaraku, bebannya berat. Tapi konfirmasi malaikat itu membuat mereka berani melewati tantangan itu. Mereka hidup menjadi suami istri dan melahirkan Yesus Kristus, saudaraku. Apakah dengan demikian problem mereka selesai? Tidak, saudaraku. Itu baru the first problem yang muncul. Problem berikutnya, saudaraku, ya, ketika mereka mau melahirkan Yesus, tidak ada tempat, saudaraku, tidak ada tempat. Maka tentang kelahiran Yesus, kita tahu Yesus lahir di palungan, saudaraku. Tidak ada tempat bagi mereka. Itu problem kedua. Problem ketiga, saudara sekalian, setelah Yesus lahir kira-kira 2 tahunan, saudaraku, ada seorang raja yang gila, saudaraku, karena diberitahu lahir seorang raja besar. Dia mau bunuh Yesus, saudaraku. Itu pun Yesus dibawa kabur oleh Yusuf dan Maria ke kota lain, saudaraku. Pergumulan demi pergumulan, perjuangan demi perjuangan suami istri ini untuk menjaga juru selamat, saudaraku. Sampai ketika berumur 12 tahun, mereka mencari Yesusnya nggak ada. Ternyata ditemukan di bait Allah. Dan Yesus berkata, aku memang harus di rumah Bapakku. Membuat suami istri ini tanpa diyakinkan oleh konfirmasi waktu Yesus dikatakan waktu mereka sebelum hidup sebagai suami istri bahwa anak yang dikandungnya itu adalah juru selamat, Allah yang Immanuel, saudaraku. Pergumulan belum selesai. Suami istri ini akan mengalami berbagai problem ketika melihat Yesus tambah besar dan tambah besar. Problem yang lebih besar lagi adalah ketika Maria menghadapi penyaliban Tuhan Yesus. Saat itu kalau saudara baca di Alkitab, saudaraku, Yusuf sudah tidak ada. Mungkin sudah meninggal, saudaraku. Tinggal Maria meratap di bawah salib, melihat Yesus yang tersalib itu. Ia anakku, ia juru selamatku, ia Tuhanku. Hancur itu hati mama itu, saudara sekalian. Dan itu pergumulan mereka. Jadi zaman Yusuf dan Maria pergumulannya berat sekali, saudaraku. Menghadapi problem sendiri, menghadapi society, menghadapi aparat pemerintah, kerajaan, raja yang ingin menyingkirkan Yesus, dengan menghadapi berbagai orang-orang yang bertentangan dengan Yesus, saudaraku. Itu zaman Maria dan Yusuf, saudaraku. Problem kan? Yes. Zaman kita sama, saudara sekalian. Kita juga tidak lepas dari problem, saudaraku. Begitu. Problem yang kita hadapi, saudaraku, di zaman ini ya problem pandemi. Dalam 2 tahun terakhir, saudaraku, pandemi COVID itu merajalela luar biasa. Sekarang kelihatannya sudah mulai mereda, kan begitu, saudaraku. Muncul lagi varian baru Omicron, saudaraku. Demikian. Dan ketika kita menghadapi problem seperti itu, saudaraku, dengan 2 tahunan masa pandemi COVID ini, saudaraku, menyisakan banyak problem hidup yang berikutnya. Ya, masalah keluarga, masalah finansial, masalah kesehatan, masalah kehilangan, saudaraku. Berbagai masalah timbul dalam kehidupan kita, saudaraku. Yang rata-rata itu, tanda kutip itu, tidak menyenangkan kita.
Rata-rata itu peristiwa tanda kutip itu menyusahkan kita. Tidak sejaya dulu, tidak sesehat dulu, tidak sekuat dulu, tidak sesukses dulu, saudaraku. Semua dimensi kehidupan, saudaraku, dipengaruhi oleh masalah COVID ini, saudara sekalian. Jadi zaman yang kita hadapi, problem yang kita hadapi, saudaraku. Jadi Yusuf dan Maria zamannya beda, problemnya tidak sama. Zaman kita, saudaraku, problemnya tidak sama, zamannya pun beda. Nah, bagaimana kita menyinkronkan, saudaraku? Dua zaman berbeda dengan pergumulan yang berbeda, tetapi memiliki Allah Immanuel yang sama, Tuhan yang sama. Bagaimana memahami hal ini, saudaraku? Nah, saudara sekalian perlu perhatikan dengan baik. Saudara-saudaraku, message Natal 2021 lewat lembaga Anthony Chang Ministry ini, saudaraku, saya bagi menjadi 4 bagian, 4 kota, saudaraku, supaya kita bisa mengerti dengan baik. Kota pertama, saudara-saudara sekalian, kota yang pertama, message-nya adalah problem yang dihadapi manusia itu tidak pernah selesai, saudaraku, tidak pernah selesai. Jadi jangan pernah merasa kok terlalu berat hidup saya ya. Selagi kaki kita menginjak bumi, selagi kita masih hidup, saudara-saudara sekalian, problem itu tidak pernah selesai, saudaraku. Kita hadapi problem satu persatu sampai akhir hidup kita, saudaraku. Itu message Natal 2021. Supaya apa? Supaya kita tegar, supaya kita jangan menjadi orang yang kecewa dengan kehidupan yang ada. Ya, jangan menjadi orang yang kenapa saya hadapi begini ini ya, kenapa saya ya, tidak perlu, saudaraku. Setiap orang punya masalah sendiri dan masalah itu tidak pernah ending. Ada masalah yang sudah terselesaikan, dia akan muncul, the next one will come, saudara sekalian. Jadi hidup ini memang begini, sudah, saudaraku. Di bawah kolong langit ini masalah demi masalah akan muncul ya, saudaraku. Kapan masalah itu muncul? Masalah itu muncul, saudaraku, problem comes itu ketika banyak hal dalam hidup kita yang tidak cocok dengan sesuai keinginan kita, saudaraku. Ya, ataupun masalah disaster, bencana, ataupun masalah dosa manusia, saudaraku, itu muncul, saudaraku. Message pertama Natal 2021, saudaraku, problem itu never ending, saudara sekalian. Hadapilah kenyataan hidup ini dengan tegar bersama dengan Allah yang Immanuel. Message kedua Natal 2021 ini, saudara-saudara sekalian. Message kedua ini perlu diperhatikan dengan baik, saudaraku. Yang perlu diperhatikan, diteliti, diamati, didengarin dengan baik, saudara-saudara sekalian. Nah, message kedua, saudara-saudara sekalian, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Ini message kedua, saudaraku. Sering sekali, saudaraku, kita sudah tahu, sudah ngerti, sudah percaya, tapi waktu dalam praktek kehidupannya, saudaraku, tetap aja kita goncang, tetap aja bisa ada timbul keraguan. Yesus berkata, akulah Allah yang Immanuel. Allah menyertai kita. Telah lahir juru selamat, ia disebut Immanuel. Allah menyertai kita dari zaman dulu, sekarang, dan akan datang. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita ngerti, kita tahu, kita percaya, tapi ketika kita in action dalam praktek kehidupan, saudara sekalian, dalam praktek kehidupan kita bertemu dengan kekuatan, bertemu dengan problem yang amat besar, saudaraku, Allah Immanuel itu bisa lenyap, bisa kabur, saudara sekalian. Kenapa seperti ini? Karena konsistensi kerohanian kita itu dipertaruhkan. Kecerdasan rohani, spiritual quotient itu dipertaruhkan di situ, saudara sekalian. Ada orang mengatakan, Pak Pendeta, spiritual quotient itu pilihan, bukan? Saudara sekalian, sebenarnya dalam kebenaran yang kita pelajari, saudaraku, tidak ada bicara mengenai masalah pilihan, saudaraku. Dalam hal ini adalah suatu kewajiban kita untuk mengejar ke sana. Nah, ketika kita tidak mencapai spiritual quotient yang tinggi, saudaraku, kita itu tidak sampai targetnya. Itu saja, saudaraku, bukan pilihan, saudaraku. Kita tidak sampai ke target yang Tuhan mau. Saya kasih contoh. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu bukan pilihan, saudaraku. Itu bukan pilihan. Saya boleh milih nggak bantu orang susah. Saya nggak boleh milih nggak untuk tidak mencintai Tuhan begini-begini. Itu bukan pilihan, saudaraku. Itu adalah tuntutan yang paling maksimal. Nah, ketika kita tidak sampai pada tuntutan yang paling maksimal itu, kita tidak mencapai target. Tetap aja Tuhan sayang sih, saudaraku, tapi bukan pilihan. Itu suatu tuntutan yang maksimal dari Tuhan, saudaraku. Oke?
Nah, saudara sekalian, Allah yang Immanuel itu, dia ada di zaman Yusuf dan Maria, dia ada di zaman Bapak Abraham, dia ada di zaman Musa, dan juga dia ada di zaman kita, dan juga ada di zaman generasi anak cucu kita di depan, saudaraku. Immanuel tetap Immanuel forever. Itu pesan Natal 2021, kota kedua. Kota pertama masih ingat tadi, saudaraku, problem never ending. Kota kedua, Allah itu Allah yang Immanuel forever. Kota ketiga, saudara sekalian, kota ketiga juga harus diperhatikan dengan baik, saudaraku. Kota ketiga itu adalah suatu ilustrasi yang setiap kali Natal saya selalu bawakan itu. Dan banyak jemaat mengatakan ilustrasi itu, Pak Pendeta, itu menimbulkan kesan yang sangat berkesan di hati saya. Itu Pak Pendeta, korbannya sudah 15 tahun loh, Pak. Ilustrasi itu saya ingat sampai sekarang, Pak Pendeta. Ingat ilustrasinya, saya masukkan di kotak ketiga ini, saudara sekalian. Kira-kira 20 tahun lalu, waktu saya khotbah di satu persekutuan doa pada saat Natal, itu Persekutuan Advokat Seluruh Indonesia, saudaraku, di Jakarta. Mereka mengundang dua pembicara, satu pendeta, satu romo, saudara sekalian. Pendeta saya, romo itu dari Katolik, mereka undang. Nah, setelah pendeta Bapak Romo itu khotbah, saudara sekalian, ilustrasinya saya dapat dari Romo itu bagus sekali. Saya senang sekali, saudaraku, saudara dengarkan. Romo ini beliau mengatakan suatu hari ketika dia diundang khotbah Natal di satu gereja. Gereja itu sudah menyiapkan semua acara Natalnya, dari musiknya, dari konser lagunya, dari drama Natal, semua sudah oke, semua udah siap, saudara-saudara sekalian. Jadi pas hari hanya, ya, Romo sudah datang, udah duduk di depan, jemaat sudah banyak datang, saudaraku, acara sudah mau dimulai. Nah, panitia Natal, saudaraku, periksa satu kali lagi, semua sudah oke. Nah, ketika satu panitia itu dia periksa tentang drama Natal itu, dia menemukan sesuatu, saudaraku. Boneka Tuhan Yesus yang akan dipakai oleh Maria untuk digendong oleh Maria itu lenyap, saudaraku. Tidak ada. Betapa kagetnya mereka, karena kan kemana ini boneka Tuhan Yesusnya? Acara sudah mau mulai, saudaraku. Akhirnya dicari-cari di sudut gereja, tidak ketemu, saudaraku. Karena acara sudah mau mulai, terpaksa pergi ke supermarket terdekat, cari ada boneka nggak? Nah, sudah tidak bisa buat apa-apa karena sudah itu limit time-nya sudah dekat. Cari-cari ketemu satu boneka, saudaraku. Di supermarket ada, saudaraku. Tapi bonekanya matanya bling-bling-bling begitu, saudaraku. Jadi kelihatannya itu bukan Yesus, saudaraku, bukan boneka Yesus. Itu Yesi, saudaraku. Tapi tutup aja lah mukanya pakai handuk, sama aja, saudaraku. Ketika dibeli boneka itu senang karena sudah ada kan. Ada satu panitia Natal, dia merasa tidak terima, dia merasa penasaran. Kenapa bisa begitu? Kemarin semua udah ada. Dia cari lagi, dia cari ke sudut-sudut, ke dalam gudang gereja, akhirnya ketemu, saudaraku, boneka yang kemarin mereka latihan itu. Boneka itu terselip di antara kardus-kardus, saudara sekalian, tidak kelihatan. Diambillah boneka itu. Boneka Tuhan Yesus keluar, ya, Tuhan Yesi masuk, saudaraku, dipakai. Nah, romonya, khotbahnya bagus, acara drama Natalnya bagus, saudaraku. Nah, romonya ngomong begini. Satu yang mengkhawatirkan bagi dunia kekristenan, saudaraku, seluruh dunia, adalah ketika orang percaya itu kehidupannya seperti cerita boneka Tuhan Yesus. Jadi pada saat mereka Natal, mereka datang ke gereja atau mereka ikut ibadah online, saudaraku, baru mereka mencari boneka Natalnya ada nggak di hati mereka. Sama dengan drama Natal mau mulai, baru cari boneka Tuhan Yesusnya, demikian. Setelah Natal itu selesai, panitia pulang, romo pulang, semua dapat berkat pulang, itu boneka Tuhan Yesus balik kembali ke gudang gereja. Itu yang romo itu khawatirkan. Jadi kalau kita ikut Natal di sermon online, kita ikut Natal di gereja, setelah selesai, boneka Tuhan Yesus tidak di hati kita, disimpan dalam gereja. Tunggu tahun depan, saudaraku. Tahun depan baru dicari lagi mana bonekanya. Itu yang mengkhawatirkan
masa depan daripada kekristenan seluruh dunia, saudara-saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah tinggal di hati kita. Kita jalani hidup ini dengan problem yang never ending itu. Allah Immanuel itu hanya menjadi simbolisme, saudaraku, menjadi simbol kehidupan kita. Sementara boneka Tuhan Yesus sudah kita masukkan ke gudang gereja. Tahun depan baru kita cari masih ada nggak di hati kita. Justru oleh karena itu kelihatan, saudaraku, faktanya. Setiap kali Natal saudara berada di gereja mana saja, saudaraku, itu jemaatnya banyak, bukan main. Jemaat yang biasanya acara hari Minggu, saudaraku, ibadah hari Minggu hanya 300, ini bisa menjadi 800 yang datang. 500 orang yang datang itu kita tidak tahu siapa mereka. 400 tahun lalu juga tidak pernah ketemu mukanya, saudaraku. Baru muncul hari itu. Tapi setelah itu ibadah tahun baru, saudaraku, mereka sudah hilang. Itu boneka Tuhan Yesus mereka coba cari di gereja. Setelah itu mereka tinggalkan, mereka hilang. Nanti tahun depan muncul lagi itu namanya Kristen kapal selam. Dia selam 1 tahun, saudaraku. Tahun depan muncul lagi. Setelah ikut-ikut Natal, lihat boneka Tuhan Yesus, hilang lagi, saudaraku. Jadi Kristen tidak boleh seperti itu. Kotak pertama, pesan Natal 2021. Problem never ending. Pesan Natal kotak nomor 2. Allah itu Immanuel. Dia setia, tidak pernah pergi dari kita. Pesan Natal 2021 kotak ketiga. Boneka Tuhan Yesus selalu harus ada di hati. Dalam situasi kondisi apapun, bagaimana keadaan pun, susah mau senang, baik maupun tidak baik keadaannya, boneka itu tidak boleh bergeser. Harus ada di sini. Tidak boleh bergeser sama sekali. Baik engkau susah senang apapun resikonya, boneka itu ada di sini. Tidak boleh di gudang gereja, saudaraku. Forever di sini. Tidak boleh bergeser. Itu message Natal 2021 kotak ketiga. Message untuk 2021 Natal ini, saudaraku, kotak keempat adalah beritakan Injil tentang kelahiran Tuhan Yesus, saudaraku. Beritakan ke seluruh benua, beritakan ke seluruh tempat bahwa juru selamat itu sudah lahir. Beritakan Injil supaya banyak orang kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus juru selamat yang hidup. Barang siapa yang percaya pada Tuhan Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, beritakan itu kepada saudaramu, kepada kakakmu, kepada pamanmu, kepada opamu, kepada saudara, teman-teman sebayamu, teman-teman hoping-hopingmu, kepada teman-teman yang kamu kenal, yang kamu tahu mereka belum percaya Tuhan Yesus, supaya Injil itu sampai kepada mereka. Berita tentang kelahiran Yesus sampai kepada mereka. Berita tentang keselamatan itu tiba kepada mereka, dan mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. 4 kotak pesan Natal 2021, saudaraku, menjadi bagian hidup daripada orang percaya di tahun ini, supaya kita bertahan menerusi ke tahun 2022 bersama Tuhan. Kita cakap melakukan segala perkara. Saudara sekalian, khotbah hari ini sampai di sini. Bawalah pesan Natal ditaruh di hatimu, saudaraku, untuk kau hidupi sampai tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Natal itu selalu ada di hati kami. Tak pernah Engkau pergi dari hati kami, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terkadang kami yang menjauhkan diri dari Tuhan. Ampuni kami. Dengan banyak problem yang kami hadapi membuat kami menjauh dari Tuhan. Hari ini pesan Natal 2021 membawa kami komit kembali bersama dengan Tuhan. Kami cakap melakukan segala perkara. Bersama dengan Tuhan kami hadapi semua yang ada, karena Allah sudah berjalan di depan kami bersama dengan kami. Berkati seluruh umat Kristen Tuhan Yesus, mereka yang jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri, di Amerika, di Australia, di Eropa, mereka yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Taiwan, di kota manapun mereka berada, khususnya di kota-kota Indonesia, Tuhan Yesus memberkati pada Natal tahun ini. Terima kasih Tuhan, biar berkat ini tiba kepada jemaat, kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat, kekuatan daripada Tuhan Yesus selalu menyertai jemaat, dan Roh Kudus selalu memelihara iman jemaat, mengingatkan dalam kitab suci yang sudah tertulis, mereka boleh hidup seiring dengan jalan yang diberikan Tuhan.
kepada setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Natal saudara sekalian, jemaat sekalian, selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Laksmi, Lembaga Antoni Chan Ministry Internasional, dan salam juga dari program Setulus Hati Saudaraku. Semua menjadi berkat bagi banyak orang. Kita terus membagi berkat pada soal Natal 2021 Saudaraku. Istilah kota Jakarta bagus Saudaraku, Nabaru, Natal dan Tahun Baru. Laksmi akan menyampaikan itu kepada semua orang supaya mereka beroleh hadiah Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.